Apa tujuan tarbiyah? Tujuan tarbiyah adalah membentuk generasi muslim berkarakter. Muslim ideal 5M. 5M itu apa? Yang pertama seorang mukmin, kemudian menjadi seorang muslih, menjadi seorang mujahid, muta'awin dan mukmin. Inilah 5M. Muslim berkarakter, yaitu muslim 5M. Mukmin dari segi pemahamannya, dia memiliki pemahaman yang benar. Pemahamannya harus benar, bukan sekedar benar, pemahamannya juga harus menyeluruh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Apakah kalian hanya ingin mengambil sebagian isi Al-Qur'an kemudian meninggalkan yang lain, kitab yang diturunkan kepada kalian? Maka Allah menyebutkan fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi kalian yang seperti itu kecuali kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa na'udzubillahi min dzalik. Maka harus menyeluruh. Kita harus menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan. Berislam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, tidak memilah dan memilih dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima Al-Qur'an 30 juz, 114 surah tanpa terkecuali. Kalau ada sesuatu yang jelas dalam Quran, jelas perintahnya, maka kita totalitas, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima. Kemudian memiliki akidah yang benar, akidah yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salafus saleh. Selain akidah yang benar, dia akidahnya kuat. Kemudian dia memiliki ruhiyah, rasa cinta yang sempurna kepada Allah, rasa takut, khaufnya kepada Allah dan harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Khusyuk dalam ibadah, peduli dengan urusan kaum muslimin, tidak individualistis dan tidak pragmatis. Peduli dengan urusan kaum muslimin. Karena Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Bahkan Nabi menyebutkan seperti satu tubuh. Kita harus merasakan kondisi umat saudara-saudara kita di negeri sana yang pada saat ini masih terjajah. Itulah seorang mukmin yang benar, ruhiyah yang benar, bukan sekedar mementingkan urusan pribadinya. Kemudian dalam ibadah, dia seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, semua kegiatannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya ibadah, pakai bajunya ibadah, bahkan sambil makan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah dia ikhlas, bukan mengharap imbalan dari makhluk, tapi yang dia harap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittiba dalam ibadah adalah berusaha mencontoh ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memiliki akhlak yang mulia. Adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Laki-laki ditempatkan sebagai laki-laki, perempuan ditempatkan sebagai perempuan. Kemudian sabar, menjaga kehormatan diri. Kemudian memiliki keberanian di atas kebenaran. Tidak boleh kita mundur karena ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab, memiliki adab dalam tidur. Tidurnya bisa bernilai ibadah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam bermajelis, baik majelis online maupun offline. Kemudian dalam berkendaraan, makan dan minum. Kita makan ikhwas sekalian, kita baca bismillah. Maka kita mendapatkan kenikmatan dunia dan mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Makan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca bismillah, minum. Kita minum sambil duduk dengan tangan kanan. Ini hal sederhana, tapi kita niatkan ibadah sambil makan, maka kita bernilai ibadah. Pakai baju, pakai sepatu, kita mulai semuanya dari yang kanan, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buang air, masuk keluar WC, kita perhatikan dengan baik. Itulah seorang muslim. Sebenarnya kebiasaan inilah kebiasaan kita sehari-hari 24 jam kita bawa ke dalam aturan Islam. Begitu sempurna agama kita. Karena kalau kita tidak membawa aturan Islam, maka kita akan diatur oleh aturan yang lain. Aturan apa itu? Aturan kebebasan. Dalam muamalah, dalam jual beli, kita harus jujur. Dalam pergaulan, menjaga pergaulan kita. Hubungan dengan keluarga dijaga dengan baik. Semakin kita belajar agama dengan orang tua kita khususnya. Setelah mukmin itu adalah muslim. Muslim intinya adalah ingin melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan, peduli dengan lingkungannya, mendoakan orang lain supaya juga menjadi baik sebagaimana dirinya, bukan mencela orang yang lain. Seorang mukmin yang muslih kemudian menjadi seorang mujahid. Apa itu mujahid? Pejuang. Kemudian muta'awin. Apa itu muta'awin? Mau kerjasama,
Kita butuh kerjasama dengan orang lain. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling hebat. Beliau tetap kerjasama dengan sahabat-sahabat yang lain, memberikan kepercayaan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah mungkin itu profesional. Mari kita luangkan waktu kita kurang lebih 1 atau 2 jam untuk tarbiyah dalam setiap kampung. Program tarbiyah sekalian kita ketemu sekali sepekan untuk kita saling mengingatkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dengan teman-teman kita yang sudah dari pesantren yang sudah bagus, tetap bergabung untuk sama-sama kita menguatkan diri kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, tarbiyah itu bukan sekedar sarana menuntut ilmu, tapi dia juga sarana untuk membangun ukhuwah Islamiyah, dan yang paling penting juga adalah sarana untuk menyebarkan kebaikan serta sarana untuk menguatkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.